membongkar dusta Lutfi bin Yahya secara data dan fakta tentang sejarah Nahdlatul Ulama yang diklaim oleh dia berdiri atas jasa leluhurnya, Hashim bin Umar bin Yahya. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kue balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Selama ini sejarah yang saya baca, berdirinya NU itu pertama atas restunya Syekhona Khalil biwasilati Kiai As'ad Samsul Arifin dengan memberikan tasbih, tongkat dan sebagainya niku, dan itu pelaku diserai tongkat, diserai tasbih, bahkan dikasih uang oleh Kiai Khalil Bangkalan yang sekarang ada di putranya. Pernah ditunjukkan kepada saya melalui Kiai Haji Masrur, atau saya panggilannya sahabat saya Manung, putranya Kiai Sarkowi. Selama itu tidak ada bukti dan sebagainya, maka sejarah tetap yang kita yakini adalah yang selama ini tertulis. Nah, kalau memang betul-betul beliau itu ulama yang menjunjung asas kebenaran, menjunjung NKRI, di dalam pidato-pidatonya itu bagaimana NKRI sudah harga mati, ya tentunya tidak kadzab. Saya pikir di situ sudah kadzab, bohong. Lutfi bin Yahya, seorang Ba'alawi yang sering di-branding sebagai wali oleh para pengikut setianya. Disebarkan dongeng tentang betapa keramatnya dia, dan bahkan untuk melegitimasi itu semua, para pengikutnya pun memberikan embel-embel gelar Maulana yang selalu disematkan di depan namanya. Tapi biarlah, itu adalah hak mereka. Yang jelas di sini kita akan berusaha memberi pencerahan terhadap seluruh warga Nahdlatul Ulama, meruntuhkan klaim dia bahwa NU bisa berdiri atas restu dari kakek moyangnya, yang mana sejarah sesat tersebut telah masuk ke dalam pelajaran sekolah anak-anak kita. Di tengah merebaknya gugatan warga Nahdiyin dan banyak kiai terhadap Lutfi bin Yahya yang sudah terbukti telah membelokkan sejarah dengan menyusupkan nama kakek moyangnya sebagai tokoh sentral berdirinya Nahdlatul Ulama, sangat miris ketika melihat kenyataan yang ada, di mana masih sangat banyak orang yang berhusnuzon kepadanya, terutama bagi mereka yang mendengar atau membaca sejarah berdirinya NU versi dia, sebab Lutfi bin Yahya memang membawakan kisah tersebut dengan mengatasnamakan seorang ulama yang konon telah menyampaikan kisah tersebut kepadanya. Husnuzon orang-orang pun semakin besar tatkala kisah itu menyebutkan bahwa moyang dia Hashim bin Yahya. Diceritakan kala itu tidak mau dicatat sehingga warga Nahdiyin di masa sekarang tidak pernah mengenal namanya sebagai salah seorang yang berjasa atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya NU versi Lutfi bin Yahya dimulai, konon ketika dia bertemu beberapa orang kiai, yang mana satu di antara kiai tersebut, konon kata Lutfi bin Yahya dikenal sebagai walinya Allah Ta'ala, padahal kita yakin sebagian besar warga NU tidak akan mengenal ketika disebutkan namanya. Ada kiai sepuh wali bi'unnal awliyaillah namanya Kiai Irfan. Kiai Irfan itu ihya hampir koyo wong apal ihya, saking luar biasa kesengsemening ihya ulumuddin. Mumpung aku sih urip, aku tak cerita ya Bib, tulung tuliso terus pundi ya ngene. Mbah Hasyim Asy'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kiai Khalil Bangkalan, ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar, nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama dimulai dengan mendirikan banyak organisasi sebelumnya, dan karena kebingungannya itulah Mbah Hashim kemudian pergi ke Mekah untuk istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dongeng peristiwa sebelum berdirinya NU versi Lutfi bin Yahya, yang dengan 2 poin tersebut kita akan meruntukannya dengan data dan fakta sejarah. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online dimanapun berada yang kami cintai, belakangan ini muncul buku pelajaran Aswaja yang diterbitkan oleh RMI Tegal, Jawa Tengah, itu berisi bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU itu adalah kakek Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, namanya Habib Hashim bin Yahya. Tapi buku ini kemudian oleh PBNU diinstruksikan agar ditarik
PBNU menginstruksikan kepada lembaga pendidikan ma'arif, yaitu salah satu lembaga yang berada di bawah naungan NU yang mengurusi tentang sekolah atau madrasah di lingkungan NU, agar menarik buku ini dari peredaran. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Pemirsa, sejarah pendirian NU atau sejarah berdirinya NU itu sudah jelas, dan banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan baik oleh PBNU atau NU sendiri maupun dari para penulis luar negeri yang sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya Habib Hasyim bin Yahya. Apalagi buku itu atau klaim bahwa Habib Hasyim bin Yahya itu sebagai pendiri NU hanya disampaikan oleh Habib Lutfi saja, bukan dari sumber yang lain. Nah, yang menarik, saya juga baca di website Jatman, itu ada tulisan bahwa pendiri NU itu Ki Hasyim Asy'ari, Ki Adham Khalid, Ki Wahid Hasyim, dan juga Habib Hasyim. Dari narasi itu saja sudah sangat bias, banyak kejanggalan. Bagaimana mungkin Adham Khalid dianggap sebagai pendiri NU? Bahwa beliau pernah jadi ketua umum NU cukup lama, ya, tapi bukan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pemirsa, problem nasab masih terus berlangsung menjadi polemik yang luar biasa. Karena itu dalam edisi kali ini podcast Bangsa Online mengundang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau selain tokoh NU juga banyak sekali menulis dan meneliti tentang NU. Bahkan beliau ini juga yang mengkompilasi hasil Bahsul Masail dan diterbitkan dalam bentuk buku yang cukup besar. Beliau juga pernah menjabat sekretaris RMI, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, PW Jawa Timur, pengurus wilayah Jawa Timur. Jadi beliau ini sangat punya otoritas secara keilmuan, secara penelitian untuk berbicara tentang NU, dan beliau sangat detail, termasuk tahun, tanggal, itu kalau menulis buku sangat detail. Karena itu kita undang sekali lagi dalam acara ini untuk membahas tentang benarkah Hasyim bin Yahya itu bagian dari pendiri NU. Assalamualaikum Prof. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang kegelisahan warga NU sekarang ini, bahkan PBNU sudah menginstruksikan untuk menarik buku itu tentang klaim Habib Lutfi bahwa kakeknya adalah pendiri NU. Bagaimana, Prof. Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, berbicara tentang sejarah itu memang sumbernya itu dilihat, sejarah itu berkualitas atau tidak itu dilihat dari sumbernya, dan sumber yang paling kuat adalah sumber dokumen. Baru kalau nggak ada dokumen, itu sumber orang yang mengetahui langsung tentang peristiwa itu. Nah, dalam konteks NU, sekarang para pendiri NU itu sudah tidak ada. Kita berada di generasi yang tidak menangi. Artinya orang-orang yang ada sekarang, yang hidup sekarang itu tidak tahu ketika Kiai Hasyim Asy'ari masih ada. Nah, jadi kita kan terputus. Nah, kita baru bisa tahu itu lewat dokumen. Ya, lewat dokumen. Nah, ketika buku itu didasarkan pada apa yang dijadikan dasar. Kalau itu dokumen, itu kuat. Kalau itu oral, omongan, itu kalau memang dia menangi sejaman, ada tahu, artinya tahu pada ketemu sama dia. Ini kok kalau dalam hadis itu ketemu dan ketemu langsung, itu kedua. Tapi yang paling penting itu dokumen. Sumber primer ya? Sumber primer. Ya, walaupun itu sumber primer juga, lisan itu sumber primer. Nah, ketika itu di dasarnya apa, kan gitu. Dari orang yang tahu. Nah, gitu. Itu ukuran kualitas sejarah.
Nah, ini metodologi ini. Ketika misalnya kita kembali ke NU, biar paham karena ini pemirsanya kan bukan mahasiswa saja. Betul. Ketika dikaitkan dengan NU, pertanyaannya, ketika menulis tentang NU, dasar dokumennya itu apa? Atau dasar sumbernya itu apa? Katakan sekarang kasus yang dekat, bahwa pendiri NU diantaranya ini, saya mengikuti juga itu. Tapi dokumennya itu adalah oral dari Habib Lutfi. Habib Lutfi itu menurut penjelasan dari klarifikasi dari mereka, itu dapat dari Kiai Irfan. Betul. Kiai Irfan itu berguru pada Habib Ahmad Hashim itu, bin Yahya itu. Bin Yahya itu bukan bapaknya, sebetulnya bin Yahya itu nama marga. Nah, nama marga dari Ba'alawi itu. Nah, karena dasarnya Habib Lutfi Irfan ini kan sanad namanya kalau dalam hadis, itu sanad. Dan tidak ada penguat dokumen, maka ini namanya tidak berkualitas. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, itu menjadi versi kedua dari pendirian NU. Kalau tidak ada yang membantah. Tapi alhamdulillah, PBNU karena ini sudah ramai dulu, maka kebijakannya harus ditarik. Nah, berarti itu tidak benar, kan gitu. Nah, versi mereka, ya memang sejarah versinya lain-lain, tapi yang kita lihat itu mana yang lebih dekat pada kebenaran. Karena menurut versinya ini, saya nggak baca ya yang bukunya itu. Versinya itu Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, sebelum mendirikan NU, itu konsultasi pada Habib Hashim dan kepada Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Baru setelah itu dapat restu dari dua tokoh ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari berkenan untuk mendirikan NU. Lalu menurut saya ini narasi ini, ya kalau dalam bahasa ini, menyesatkan juga itu. yang benar itu sebenarnya posisi Kiai Hasyim itu tidak aktif. Kiai Hasyim ini, Hadratus Syekh ini dimuliakan oleh semua orang. Jadi posisinya itu. Jadi tidak aktif Kiai Hasyim terus datang, terus mau mendirikan NU, enggak seperti itu posisinya. Yang aktif itu siapa? Kiai Wahab Hasbullah. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini orang yang aktif di pondok. Bahkan jadi pejabat, disuruh pindah ke Jakarta, tidak berkenan. Memang cintanya pada santrinya luar biasa. Hanya dia maunya di pondok, nanti kalau organisasi, ya sudah ikut organisasi. Ada yang janggal juga. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari bingung, lalu pergi ke Tanah Suci, sholat istikharah di sana. Ya. Padahal itu sudah menjelang pendirian NU. Itu kan sangat janggal. Jangan dibayangkan seperti sekarang, orang ke Mekah itu gampang, naik pesawat. Dulu naik kapal laut. Apalagi tahun-tahun itu gitu loh. Apalagi di Mekah ketika itu ada peralihan kekuasaan di Mekah. Kan pulang kan beberapa kiai yang antaranya yang Kiai Jazuli Utsman itu ketika terjadi pengambilan kekuasaan dari Syarif Hussein ke Abdul Aziz, Amir Abdul Aziz itu terjadi keributan di Mekah, terus Kiai Jazuli Utsman itu pulang. Nah, pulangnya itu karena dia nggak bisa mondok di sana, terus mondok ke Kiai Hasyim. Itu kalau itu saya ordo apal itu. Nah, kan gitu. Jadi posisi Kiai Hasyim itu seperti itu. Maka Kiai Hasyim itu posisinya berada di Tebuireng. Lah, orang-orang itu yang datang. Kalau narasinya kan dibalik, Kiai Hasyim datang ke kemana-mana. Berarti kan yang hebat sana. Nah, yang hebat kan Habib Hashim itu, kan gitu. Dia ingin memposisikan Habib Hashim. Ini kalau orang sejarah biasa. Soal salah itu urusan belaka. Tapi ini kan rasionalnya. Ingin memposisikan Habib Hashim dengan Kiai Khalil Bangkalan. Sederajat. Maunya begitu. Maunya yang menarasikan. Yang menarasikan, mau begitu. Habib Lutfi maksudnya. Ya Habib Lutfi. Saya sangat menghormati beliau, tapi dalam hal ini saya punya otoritas dalam hal ini. Jadi menurut saya itu narasi yang kebalik. Walaupun Kiai Hasyim itu berguru pada Kiai Khalil dalam soal NU, Kiai Hasyim nggak datang ke Demangan, kan? Justru Kiai Khalil mengutus Kiai As'ad untuk ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Khalil itu walaupun posisinya sebagai guru itu sangat hormat pada Kiai Hasyim.
Kan bisa saja sebagai gurunya, Hasim, misalnya ya, ke Madura, saya ada yang mau manggil lah. Ya manggil, tapi enggak ternyata. Lah itulah, itu yang terjadi. Saking mulianya akhlaknya. Iya, saking mulia akhlaknya. Jadi Kiai Khalil itu mulia akhlaknya, padahal itu santrinya. Nah, bersantri itu, tapi nyantri itu Kiai Hasim sudah alim, karena sudah datang dari Mekah. Iya, betul. Gitu. Nah ini menarik, ini soal akhlak ini, Pak. Jadi Syekhona Khalil, walaupun guru yang dalam kultur pesantren punya otoritas ya untuk manggil, tapi beliau nggak manggil, malah ngutus ya. Mengutus, iya. Sementara ya mohon maaf, ini mau disetarakan dengan Kiai Khalil. Iya. Dan yang anehnya lagi, Kiai Hasim itu ke sana. Gitu. Lah iya, Kiai Hasim yang datang ke sana. Padahal dia Habib Hasim kan gitu. Maunya Habib Lutfi kan. Iya. Dan Habib Lutfi kan nggak tahu, dia kan nggak menangi. Kakeknya nggak menangi. Dia kan lahir tahun berapa gitu loh. Nah, ya itu dan cerita itu katanya menurut klarifikasi dari sana, cerita dari Kiai Irfan. Jadi Kiai Habib Lutfi itu bukan Habib Lutfi yang tahu sendiri, tapi cerita dari gurunya namanya Kiai Irfan itu. Pemirsa, Profesor Kiai Haji Imam Ghazali Said MA ini selain guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Jadi beliau punya otoritas keilmuan, apalagi sudah saya sampaikan tadi, beliau sangat aktif meneliti dan bahkan sering ke Timur Tengah untuk meneliti tentang Islam dan seterusnya.